Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Tertulis demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kepada Tuhan kadang tidak dapat kita mengerti. Tapi seringkali iman memang tidak perlu dimengerti terlebih dahulu, tapi dijalani. Ketika pada tahun 2015 pertama kali saya ada di Praha, saya mencari gereja Indonesia. Ternyata belum ada gereja Indonesia di kota Praha. Saya dan istri rindu ada suatu tempat di mana komunitas Indonesia dapat bertemu dan beribadah bersama setiap minggu. Di akhir tahun 2016 kami mulai melangkah mencari tempat untuk ibadah tiap minggu. Kami tidak punya uang untuk menyewa tempat, tapi kami ikuti saja kegerakan dari Tuhan. Ada sebuah gedung yang menarik perhatian kami. Kami doakan dan meminta waktu untuk bertemu dengan pemilik tempat tersebut. Ia adalah gembala gereja internasional di kota Praha. Saat saya bertemu dengannya dan menyampaikan maksud untuk memakai tempat tersebut sebagai tempat beribadah dari komunitas Indonesia, ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Gembala itu mengatakan bahwa mereka selama ini sudah mendoakan cukup lama supaya tempat itu dipakai untuk ibadah oleh orang-orang Indonesia. Lalu ia katakan kepada saya, "Silahkan pakai saja dan tidak usah membayar apa-apa." Sungguh luar biasa saudara, pekerjaan Tuhan. Kalau kami tidak melangkah, maka kami tidak akan mengalami hal yang luar biasa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Seringkali saudara, kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak perlu mengerti, namun hanya percaya saja dan melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ayat ini mengatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam pesta perkawinan di Kana, para pelayan di situ tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus menyuruh mereka mengisi air ke dalam tempayan-tempayan dan menyuruh mereka untuk mencedok air itu dan membawa kepada kepala pesta. Tapi mereka, walaupun tidak mengerti, mereka taat. Dan apa yang terjadi? Air itu menjadi anggur. Dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, para murid tidak mengerti mengapa mereka harus membagi-bagikan makanan yang sedikit jumlahnya kepada orang-orang yang jumlahnya banyak sekali pada waktu itu. Tapi mereka taat dan terjadi mujizat pelipat gandaan. Bahkan ada sisa makanan sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita percaya dengan segenap hati kita kepadanya. Seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam Amsal 3 ayat 5. Tuhan mau agar kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percayalah saudara, walaupun kita seringkali tidak mengerti, melangkahlah dalam ketaatan. Ikutilah tuntunan dan kegerakan dari Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan jalanilah hidup kita senantiasa dengan iman yang teguh. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan
untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, menegur dan menguatkan kami, agar kami senantiasa percaya kepadamu dengan segenap hati kami, dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami akui ya Tuhan, bahwa seringkali kami terlalu bersandar kepada logika kami. Ketika kami tidak memahami akan kehendak-Mu, kami cenderung memilih untuk melangkah sesuai dengan pikiran kami sendiri. Kami tidak menuruti kegerakan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami. Berikan kami hati yang peka dan taat kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa dengar-dengaran dan menurut kepada pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dan tugas-tugas, pekerjaan yang kami lakukan. Apapun itu Tuhan, aktivitas kami, biarlah Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalamnya. Dan kehidupan kami ini senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.